Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Langsung aja kita ke pertransferan per tanggal 2 Juli 2025 pagi ya. Kalau ada yang ketinggalan atau kelewat, harap maklum ya. Soalnya kan kita nggak tahu kapan klub itu akan umumin pemain barunya. Nah, kita urutkan saja dari 18 klub Liga 1 musim ini ya. Yang pertama dari ujung timur dulu nih, PSBS Biak. PSBS sejauh ini belum ada satupun pemain baru yang diumumkan. Yang kedua, Bali United. Yang terbaru ada nama Alex Schalk. Ini striker asal Belanda berusia 32 tahun, bertinggi tubuh 171 cm yang saat ini tanpa klub. Klub terakhirnya adalah ADO Den Haag di Belanda. Harganya 5,65 miliar. Alex ini saat ini statusnya sudah done deal, tinggal diumumkan saja oleh Bali United. Yang ketiga, Persik Kediri. Persik Kediri belum ada pemain yang diumumkan lagi ya. Yang akan segera diumumkan ada namanya Pedro Matos, yang lain kami belum tahu. Yang keempat, Arema FC. Arema FC meresmikan mantan bek tengah Persija Jakarta asal Brazil, Yan Mota, yang musim lalu main di klub Corumbaen di Liga 2 Brazil. Berarti jika Julian Guevara ini stay, udah lengkap ya 8 asing Arema FC. Tapi kalau enggak mungkin ada siapa? Betinho kali ya. Nah, kita coba akan sebutin saja pemain asing Arema sejauh ini. Ada Frigeri, Thales Lira, Dalberto, Yan Mota, ada Odival, ada Valdesi, Paulinho, dan tinggal tunggu Guevara atau Betinho. Yang kelima, Persebaya. Usai resmi berpisah dengan Persebaya, Ucok alias Flavio Silva resmi berlabuh ke klub Kaizer Chiefs di Afrika Selatan yang musim lalu finish di urutan ke-9 Liga Afrika Selatan. Nah, saat ini Persebaya nih masih bimbang, tapi kabarnya sih akan segera diumumin nih siapa yang akan menjadi pengganti Flavio Silva. Ya, meskipun ada yang namanya Jurgen Locadia, striker asal Curacao, tapi usai dipanas-panasin oleh bonek dan membanding-bandingkannya dengan striker Curacao lain, yakni Gervin Castaner di Persib yang melempam, ini Persebaya pun mulai ragu katanya nih. Tapi kalau kita lihat di akun Instagramnya Persebaya yang udah ngasih kode akan segera mengumumkan pemain baru, kemungkinan ya setelah berita ini tayang udah diumumin ya. Ya kami nggak tahu siapa tuh sosoknya ya. Kalaupun ya Persebaya ini bingung cari striker, pendapat kami pribadi ya, striker yang cocok buat Persebaya itu sebenarnya simple sih. Yang penting dia ini olah bolanya lengket dan pinter cari ruang. Sebab ya meskipun udah ganti pelatih, tapi kan pemainnya hampir sama. Coba lihat musim lalu di Persebaya. Bruno Moreira mainnya dewean, Francisco Rivera mainnya dewean wae. Saiki ketambahan Gali Freitas yang seneng banget pegang bola dewe-dewean. Jadi ya kalau cari striker yang cuma ngandelin yang namanya nunggu di depan doang, nggak punya inisiatif dan nggak punya insting, ya akan podo wae. Minimal striker yang ke Persebaya itu pegang bolanya lengket, mungkin minimal jadi tembok lah buat pemain-pemain lain. Tapi ya kita lihat nanti nih siapa yang akan diumumkan oleh Persebaya. Yang keenam dari PSIM Jogja, ada nama Franco Ramos Mingo, bek asal Argentina berusia 27 tahun yang kemarin ya bermain di klub atau di Liga Bulgaria. Pemain bertinggi tubuh 188 cm ini kabarnya akan jadi pemain asing ketujuh yang akan berseragam PSIM Jogja musim depan. Sebab saat ini statusnya itu dia ini udah 80% ya gabung PSIM Jogja. Yang ketujuh, Madura United. Madura United ini kami pastikan gak akan ada lagi yang namanya welcome lo ya. Karena kabarnya sih Madura udah komplit nih pemainnya. Udah nyampe 31 pemain yang akan didaftarkan di musim depan. Dan inilah 8 asing pemain Madura United musim 2025-2026. Ada Lulinha 31 tahun striker asal Brazil. Pedro Monteiro 31 tahun bek asal Portugal.
Kerim Palik, 28 tahun, gelandang asal Bosnia. Jody Werman, 26 tahun, gelandang asal Belanda, Indonesia. Iran Junior, gelandang asal Brazil, 29 tahun. Ruksi, 30 tahun, bek asal Spanyol. Balotelli, 28 tahun, striker asal Guinea Bissau. Dan juga Valery Grisin, striker 31 tahun, Ukraina. Yang ke-8, Persis Solo, ada nama Kodai Tanaka. Ini striker asal Jepang berusia 25 tahun yang saat ini tanpa klub. Bertinggi tubuh 176 cm. Klub terakhir ini adalah Balestier Kals di Liga Singapura. Statusnya saat ini udah 95% masuk ke Persis Solo. Jadi saat ini di Persis Solo cuma ada Clayton, Ricardo Lima, Jordi Tutuarima, dan So Yamamoto sebagai pemain asing. Nah, berarti masih butuh 4 lagi ya. Kalau Kodai Tanaka gabung berarti 3 lagi. Jika duo Lambert, yakni Rian dan Declan Lambert gabung, ya berarti Persis Solo hampir full slot asingnya. Yang ke-9, Persijap Jepara. Persijap baru saja meresmikan 2 pemain asing baru, yakni Elvis Saki, gelandang asal Ghana yang musim lalu main di Liga Libya, dan Sudi Abdallah, striker asal Burundi yang musim lalu main di PSIS. Jadi total sekarang itu pemain asing Persijap udah berapa ya? Udah 5 kalau nggak salah ya. Ada Douglas Cruz asal Brazil, Elvis Saki asal Ghana, Alexis Gomez asal Argentina, Sudi Abdallah asal Burundi, dan Rosalvo asal Brazil. Ada satu lagi nih yang lagi dirumorin, tapi besok aja kita bahasnya. Yang ke-10, Persita Tangerang. Persita Tangerang sejauh ini belum umumkan satupun pemain asing baru ya. Jadi komposisi pemain asing dari Persita Tangerang sejauh ini masih ada Igor Rodriguez, Eber Besa, Javlon Gusenov, Bai Sinjong, dan Tamerlan Kuzobaev. Berarti kurang 3 lagi ya pemain asingnya Persita Tangerang yang harus dicari segera oleh Carlos Peña. Ya tenang aja sih. Masih ada nama-nama seperti Pablo Ganet dan Raiko Rodriguez nih yang siap diumumkan oleh Persita. Tinggal nyari satu lagi. Yang ke-11, Persija Jakarta. Hari Rabu sore ini belum ada nih pemain baru lagi yang diumumkan. Nggak tahu deh kapan akan diumumkan yang pemain baru nih. Jadi ya sekarang ini pemain asing total udah berapa ya? Udah ada 4 kali ya, yakni Carlos Eduardo, Rio Matsumura, Almeida, dan Van Basti Zouza. Berarti masih kurang 4 lagi ya. Nah ini ya di Transfermarkt persentase 3 calon pemain asing baru Persija Jakarta. Ada Rui Gomez 85%, ada Leandro Ribeiro 61%, dan Caio Melo 80%. Kalau 3 ini jadi ke Persija berarti kurang 1 lagi ya. Nah, kita akan lihat siapa sama-sama nih, karena kita sama-sama nggak tahu siapa yang akan dipilih selanjutnya oleh Carlos Peña. Soalnya masih kebanyakan rumor sih di Persija mah. Yang ke-12, Dewa United. Dewa United belum ada pemain asing baru yang diumumkan lagi ya. Terakhir siapa ya? Terakhir Nick Kuipers ya. Jadi total sejauh ini baru ada 6 pemain asing, yakni Sonny Steven, Nick Kuipers, Mesidoro, Jaja, Taise Marukawa, dan Alex Martin. Masih ada Casio Chesney yang belum diumumkan, dan juga Denis Cherisev nih juga belum diumumkan nih sama Dewa United. Untuk lokal yang baru ini diumumkan ya si Hulk. Si Hulk itu Wahyu Prastio dari Malut United. Selebihnya ya masih belum banyak yang diumumkan sih. Masih ada rumor-rumor nih seperti ada Rafael Strike juga, ada Stefano Lillipali juga, dan lain-lain. Ke-13, Bayangkara FC. Untuk asing sejauh ini belum ada lagi yang diumumkan. Berarti total sejauh ini baru ada 6 ya pemain asingnya Bayangkara FC, yakni Slavko Damjanovic dari Montenegro, Leo dari Brazil, Andres Neto dari Kamboja, Matias Meyer dari Uruguay, Pelive dari Brazil, dan Fared Sadat dari Afghanistan. Ini masih ada Stefan Plazonza dan Bjorn Johnson nih yang belum diumumkan.
14 Semen Padang. Nah ini nih yang ribet nih, soalnya Semen Padang ini pemain asingnya banyak tapi belum dijelasin nih siapa aja yang akan bertahan atau membela Semen Padang musim depan. Yang baru aja diumumkan ini ada berapa? Ada 3 nih. Ada Rui Rampa dari Portugal, Kiko dari Portugal, Pedro Matos dari Brazil. Jadi kalau kami urutkan saat ini di Semen Padang ini banyak banget pemain asing, tapi nggak tahu nih siapa yang akan bertahan. Karena masih ada nama-nama seperti Arthur Augusto, Bruno Gomes, Felipe Chabi kalau nggak ke Malut ya. Tinggal pilih aja nih, masih ada Cornelius Stewart, ada Kenneth Nwoke, ada Alhassan Wakaso, dan juga Marco Baiksinho serta Tin Martik. Jadi kami masih bingung nih siapa yang akan dipakai oleh Semen Padang musim depan. Yang pasti pemain-pemain baru tadi itu udah pasti akan dipakai ya musim depan. Lokal pun sama, banyak banget yang diumumin tuh. Dari mulai Ronaldo Kuate sampai Ferdiansahnya Persib. Aduh, sampai bingung kami ngikutin transfernya dari Semen Padang. Ini tim paling sibuk nih di bursa transfer saat ini nih. 15 Malut United. Ini kami juga bingung nih, kenapa belum ada yang diumumin lagi ya sejauh ini. Padahal kalau kami lihat-lihat nih ya, Malut United ini udah hampir komplit, bahkan mungkin udah komplit kali ya pemain asingnya. Kenapa yang belum diumumin kami pun nggak tahu ya. Padahal kalau kita urutin ya, pemain asing dari Malut United musim depan itu kan ada Cecu dari Spanyol, ada Angulo Kolombia, ada Ciro DDS Franca dari Brazil, ada Tirone Del Pino juga. Terus juga ada Felipe Chabi dari Semen Padang kalau jadi lu ya, serta Vinicius Duarte dari PSS Sleman. Itu sebenarnya udah pada deal semua loh ke Malut United, tapi entah kenapa ya kok belum diumumkan. Apa nunggu kejutan kali ya, nggak tahu deh. Kita lihat nanti aja. Yang ke-16 itu PSM Makassar. Nah PSM ini kalau kami lihat ya nggak akan mengumumkan dulu pemain-pemain barunya ya, karena masih kena sanksi registration ban. Nunggu kelar dulu kali ya, nanti baru diumumin. Nunggu kelar atau mungkin nunggu apa ya, nunggu PSM ini ngasih duit dulu ke federasi biar jadi pelicin lah, biar dibebasin dari registration ban, atau istilah kasarnya nyogok federasi dulu nih biar nanti dibantu buat ngelicinin, ngelepasin registration ban. Karena pemain-pemain asing baru ini udah banyak nih berdatangan ke Makassar. Ada Salvio Roberto, gelandang asal Brazil. Ada Abu Razar Kamara, ini striker asal Liberia. Ada Alex Tanki, ini striker asal Brazil. Ini kok Alex Tanki namanya hampir sama ya dengan striker Persib Ramon Tanki. Ini ada hubungan apa sih dua Tanki ini? Nggak ada sebenarnya ya. Ramon Tanki dan Alex Tanki ini bukanlah saudaraan, namanya aja kebetulan sama. Lalu ada Lucas Diaz nih, winger asal Brazil juga. Jadi kalau ditambah dengan pemain asing yang bertahan seperti Aloisio Neto, Victor Luis, Daisuke Sakai, dan Matteo Silva, sebenarnya pemain asing dari PSM Makassar udah komplit loh, 8. Ke-17 Borneo FC, ada Douglas Coutinho yang kabarnya akan segera diumumkan oleh Borneo FC. Ini striker Brazil berusia 31 tahun yang saat ini main di Liga 3 Brazil. Nah kita akan lihat nih, ada siapa aja sih pemain asing Borneo FC sejauh ini ya. Ada Christophe Ndwarugira dari Burundi, Kei Hirose dari Jepang, Juan Villa dari Kolombia, Maicon dari Brazil, Mariano Peralta Argentina, Joel Vinicius dari Brazil, Al Hussein Lebanon, dan juga Douglas Coutinho dari Brazil. Ini udah komplit ya, 8 pemain asing Borneo FC. Dan yang ke-18 tentu saja Persib Bandung sebagai juara bertahan 2 musim berturut-turut. Oke, yang terbaru ada Patricio Maticardi yang udah diumumkan sebagai slot asing terakhir Persib untuk musim ini. Yang kali ini diumumkannya lewat kantor pos. Jadi udah lengkap ya. Gak ada lagi yang namanya rumor pemain asing Persib, kecuali ada yang dicopot, kecuali ada yang gak jadi ke Persib. Itu baru mungkin ada rumor lagi. Jadi kalau nanti ada si asing pemain asing anu ke Persib, pemain asing anu ke Persib, ya nikmatin aja. Ya selama yang 8 ini nggak keluar dari Persib lagi, ya berarti itu cuma apa ya? Cuma kerjaan iseng aja.
Lalu bagaimana dengan Jordi Amat? Saat ini kami no comment dulu deh, soalnya banyak banget nih akun-akun yang simpang siur. Ada yang bilang katanya udah dondil 80% ke Persija, ada yang bilang si Jordi ini ke Liga Spanyol, ada yang bilang Jordi ini ke Liga Thailand, ada yang bilang Jordi ini ke Persib, dan lain-lain. Ya sama kasusnya kayak Sen Patinama. Dia kan memang ke Buriram United di Thailand. Kenapa dirumorin ke Persib atau Persija dan lain-lain? Nah, untuk si Jordi Amat ini kita lihatnya di Transfermarkt aja deh, karena kan Transfermarkt ini koordinasinya kan dengan klub dan agen pemain. Jadi ya mungkin bisa sedikit dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, ini ya di Transfermarkt itu Jordi Amat itu cuma dirumorkan ke Persib. Persentasenya ya saat berita ini dibuat ya itu 41%. Ya kecil sih memang persentasenya. Jadi itulah makanya kenapa kami no comment dulu soal Jordi Amat. Yang pasti setahu kami akan ada satu pemain timnas yang akan merapat ke Persib. Ada juga yang akan merapat ke Persija. Tapi siapa sosoknya? Nah itu yang kita akan tunggu sama-sama. Nggak usah terlalu banyakkan rumor, puyeng.